Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa sisilat wa masyariqil ardil maghribi fi barrabah Sultan al-Rasyid Muhammad Atusi Qudus Allah Allah pada solusi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus salis utawi bagian yang nomor 3 atau tema yang nomor 3, dibayani makna suluk. Itu benar itu ya? Benar Kang Fani? Dalam mengurai atau memperjelas kandungan dari teks baku berupa makna suluk, watasawufi, dan makna ataupun pengertian tasawuf secara umum. Iklam perlu diketahui bersama bahwa an-suluka, sebenarnya suluk itu sendiri huwa, menurut pandangan Imam Al-Ghazali, ikut tahzibul akhlak, mendidik moralitas, membangun spirit, membangun mentalitas, mendidik moral. Bukan hanya yang dibangun moralnya saja, mentalnya saja, akan tetapi wal a'mal, juga aplikasi nyata yang dituangkan dari pendidikan akhlak tadi tuh. Sudah mentalnya terbangun, lantas dari bangunan mental itu diaplikasikan, dikerjakan lewat amal soleh. Dan tasawuf itu juga sendiri bukan hanya amal yang terkandung saja yang dikerjakan. Amal akan muncul pasti berangkat dari wal ma'arif. Beberapa pengetahuan-pengetahuan, beberapa ilmu-ilmu, beberapa pemahaman-pemahaman, itu yang akan bisa menopang amal dan akhlak. Jadi kesimpulannya berangkat dari ilmu, baru akan bisa membuahkan amal, mental. Dari mental akan membuahkan amal. Kalau dalam redaksi yang lain, terbangunnya tasawuf itu ada 3 substansi, yaitu ilmu, hal, amal. Itu sama redaksinya. Nanti di kitab-kitab tasawuf, entah itu Risalah Kusyairiyah atau kitab-kitab yang lain, itu diungkapkan bahasanya hal. Hal sama akhlak nantinya sama. Hanya beda teks, tapi objeknya sama. Sasarannya sama. Ya ini. Jadi ma'arif itu paling mendominasi, paling penting. Jadi ilmu itu number 1, nomor wahid, Kang Ustadz. Jadi nggak akan mungkin orang kok bisa bertasawuf kalau tidak alim. Nggak mungkin orang kok punya akhlak bagus kalau tidak alim. Jadi terbangunnya akhlak, terbangunnya mental, terbangunnya spirit, itu karena saking alimnya, saking lembutnya memahami, sehingga tersentuh jiwanya oleh kelembutan pemahaman itu, sehingga membuahkan sikap. Tuh, spirit, sikap mental artinya tuh. Setelah terbangun sikap mental, baru aplikasi nyata dituangkan dalam amal soleh. Itu baru disebut suluk. Itu pengertian suluk tuh begitu. Lah untuk langkah awal untuk memperdekat pemahaman pengertian suluk
ngaji tasawufe kang kenteng. Wis konon bae sederhana iku nu. Ku sederhana ngomong ngono. Ngaji tasawufe kang kenteng. Adapun untuk amaliyahnya situ nanti nafsi-nafsi. Ya, potensi untuk mau melakukan seberapa jauh dari yang sudah kita pahami untuk dilaksanakan itu nanti nafsi-nafsi. Jadi pada intinya kalau bahasa masyarakat yang paling dekat ngaji tasawuf sing kenteng, sing wekel. Konon bae makna suluk. Jadi suluk diartikan ngaji gitu. Karena suluk sendiri berjalannya waktu dari dulu itu satu maknanya suluk, akan tetapi beda penerapan dan beda aktivitas sesuai dengan zamannya masing-masing. Kalau pengertian suluk dulu untuk pengertian tahdibul akhlak, tahdibul amal, tahdibul ma'arif itu harus ada guru mursyid, harus dibimbing dan diarahkan. Nah, untuk memenuhi kriteria guru mursyid saat ini sudah sangat langka, sangat-sangat jarang. Sehingga mursyid saat ini yang tepat adalah ngaji. Buah karya beliau itulah yang kita jadikan tendensi patokan sebagai mursyid, sebagai pengarah, petunjuk dan pembimbing agar kita bisa bersikap sesuai dengan yang dikehendaki oleh orang-orang dulu, kan gitu. Itu pengertiannya gitu. Jadi suluk sederhananya ngaji, itu aja. Kalau suluk diartikan makna serem, nantinya berat. Suluk mencil ning gunung, blewawu wong, kenal anak rabi. Nah itu karena apa? Karena menggunakan makna ba'id. Kalau zaman dulu oke. Dan lingkungannya mendukung. Durung rame makanya jagate beli. No, masih siji loro wong kan, jagate sepi, beli mencil maning kan wis sepi, Pak. Iya kan? Wong zaman bengen. Orang zamannya apa mencil ngendi? Ning pucuk gunung bae villa kabeh sih. Hah? Iya lah menditung kok ning pucuk-pucuk gunung wis villa semua. Tuh, yang namanya hiburan itu sudah tidak berada di daratan saja. Wis ning banyu, wis ning gunung, wis ning planet. Terus aja ada tuh. Makanya untuk pengertian suluk secara sederhana saat ini ya ngaji. Itu saja sudah. Itu makna suluk dalam pengertian sudut pandang perspektifnya beliau. Wal ma'arif. Wadzalika semuat itu iku istighalun bi imarati dzahir adalah aktivitas sugul. Istighalun itu aktivitas bi imarati dzahir, syariatnya mateng. Makna bi imarati dzahir itu syariatnya mateng. Lamun ngaji hukum, ngaji syariat ke syariatnya mateng. Beli remeng-remeng. Paham ilmu hukum, juga paham usulul hukmi, paham usul fikihnya. Nanti nggak remeng-remeng. Itu namanya bi imarati dzahir, ngerameaken fisik tuh maknanya syariatnya mateng. Lamun ngaji fikih kaya mateng ngaji kok. Beli mentah. Lamun menggawe kok tuntas. Kan anu sih wong menggawe beli tuntas ku. Nah, lamun beli tuntas kayak beli mateng. Wong beli tuntas ya. Jadi jangan sampai syariat kita tidak tuntas. Ya minimal apa yang diwajibkan oleh Allah kita paham semua. Itu saja. Dan apa yang dilarang Allah kita paham. Itu sederhananya itu. Adapun untuk cabang-cabang tentang syariat sih, itu merupakan prestasi ya istilahnya tuh. Merupakan sebuah kelebihan yang dimiliki orang tersebut. Dan sifatnya nggak wajib. Intinya yang wajib dalam hal untuk bersyariat itu kita paham betul. Ya syahadat, ya kan? Sholat, puasa, zakat, haji,
Nah, itu kan hal yang prinsip. Rukun iman, rukun Islam, itu hal yang prinsip. Paling tidak, kita tuntas memahami hal itu, beserta syarat dan rukunnya. Baru disebut imaratid dohir. Syariatnya matang. Wal batin, nah, di samping ngaji syariatnya mateng, wal batin ngaji tasawufnya mateng. Wis aja gemek-gemek tekoning wali ngedikit. Sing penting ngaji tasawufe mateng. Pun ku baru disebut suluk pun makonan ku. Jadi boleh gampang kangaran suluk ku. Man yaltamisu fihi ilman, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wong sing ngambah dalan menuju Allah, tegese wong kang gelem ngaji pasti akan dipermudahkan oleh Allah untuk sukses. Swargo itu ning dunia ku sukses, Pak. Dan bukan nominal angka orang sukses tuh. Kesuksesan itu bukan dilihat dari nominal, Pak. Kesuksesan itu di mana, bila mana kita tidak banyak beban moral, ya berarti happy hidupnya, ahli swarga. Sok dipikir. Wong beban moral ku ahli neraka, Pak. Tuh. Lamun jare ngomong wong kali baru kok. Lamun urip beli duwe utang to linggo mangane anak kok ya wis swarga dunya ngono. Anteng tentrem. Bagian harta miliaran kan. Contoh nih, punya aset 5 miliar, tapi utangnya 7 miliar. Neraka, Pak. Mutlak batuk sih. Waduh. Iya kan? Loh, secara oke lah, secara penampilan kan glamor kan. Wah, kuayang bae senenge, kuayang bae nikmate beli. Umah magrong-magrong, mobil mewah beli, jebule utangnya miliaran. Nah, neraka, Pak. Ari kang ahli swarga iku ya mau. Yang tidak banyak beban moral, bahkan enggak ada beban moral di dunia, yaitu ahli swarga. Lamun urip beli diutang to liane pegawean duwe celengan ya wis ahli swarga lho. Ning dunyane mongkon. Tapi lamun asete pirang-pirang teli utangnya defisit ya wis berarti ahli neraka kun secara gambaran, secara pendekatan ilmiah nari dunia tuh begitu. Jadi dalam neraka ku aja kaduan kusuk ben wis ning kene bae katon. Batuk ahli neraka karo batuk ahli swarga katon. Iya kan? Ya kita sendiri merasakan, gitu kan? Tuh, mari kita muhasabah. Golongan kula ke lagi di neraka atau lagi di swarga kan konon. Wah, ya. Utangnya masih pirang-pirang, Bapak. Masih di neraka gini, masih beban moral sih, Pak. Tuh. Lamun wis duwe diutang, kalian duwe celengan. Anak bojo anteng, wah wis swarga, Pak. Masya Allah. Swarga dunya mongkon. Intinya tidak punya beban moral. Itu swarga dunya. Aja ngongko swarga ni akhirat kunci. La ainun ra'at wala udun sami'at wala qalbu basarin khotorot. Masuknya ndak kok pikiran kula-kulaan. Untuk memahami swarga akhirat wis masuknya ndak kok lah. Swarga dunya berikit. Kang gampang. Lawal abdu tawi seorang santri fijami idzalik dalam kesemuaannya menyikapi tentang suluk ya, menyikapi tentang aktivitas ini mayoritas santri nih iku mashghulun an rabbihi mayoritasnya lo aduh sing Gusti Allah. Mayoritasnya ku aduh sing Gusti Allah. Maknane masgulun ku sibuk an rabbihi andoh saking pangerane abad. Maknanya secara keseluruhan manusia itu jauh dari Robnya. Diakui ataupun tidak, memang begitu. Gak akan ada yang dekat secara umum, mayoritas jauh. Nah, illa ini pengecualian. Illa anahu hanya saja sesungguhnya abad tersebut
hamba tersebut iku mustaghilun, diberi kesempatan beraktivitas, diberi kesempatan berkegiatan, bitasfiyati batinihi, menjernihkan kaca hatinya, menjernihkan pola pikirnya, meluruskan mindsetnya. Hanya itu tugas kita tuh. Selain itu nggak ada, Pak. Maka kita kembali ke teori kaca. Teks yang berbunyi akal, teks yang berbunyi qalb, nafas, roh, itu hanya beda teks, tapi eksistensinya itu sama. Kita istilahkan cermin. Ya kan? Nah, cermin, Allah itu bercermin kepada hati kita. Innallaha yang duru ila qulubikum tuh. Allah tuh yang dilihat oleh Allah itu jiwamu. Jadi Gusti Allah ku kepengen ke kaca lah menanku. Isun lo ganteng. Terus gawe kaca, layak tidak? Ya layak dan patut. Tuh. Nah, tugasnya kaca, nah gambar nanti yang ada dalam kaca itu alam dunia seisinya. Kosong enggak? Kosong, enggak ada nilainya, Pak. Yang punya eksistensi itu hanya ini. Yang punya eksistensi hanya Allah. Yang wajibul wujud hanya Allah. Nah, cermin ini adalah eksistensi manusia yang berupa akal, qalb, nafas, roh. Ini eksistensi cermin. Allah bercermin. Kalau cerminnya bening, cerminnya bersih, ya otomatis cermin itu akan menyadari, oh, bahwa alam dunia dan alam gaib, swarga neraka kabeh itu merupakan fotokopi Gusti Allah. Hanya bayangan, tidak ada eksistensinya. Loh, kok katanya surga kekal, Pak? Kekal itu karena diabadikan. Karena dikekalkan oleh yang maha kekal. Kalau yang maha kekal menginginkan nggak ada surga, ya nggak ada. Nah, makanya tugas kita itu hanya saja diberi kesempatan untuk beraktivitas, menjernihkan kaca hati kita, agar kita bisa merasakan Allah dalam setiap jiwa kita. Ning pikirane Allah, ning atine Allah, ning nafasnya Allah, apalagi dalam ruhnya. Itu yang tersirat, baik yang tersurat, hanya Allah yang dirasakan. Hanya untuk dibersihkan aja. Tugasnya itu. Kalau sudah bersih, ya enak nantinya tuh. Huwallah tuh sudah. Nggak usah diomongkan, langsung dirasakan dalam hati. Ini paham ya? Makanya gambar yang ada dalam cermin itu adalah wujud fotokopi Gusti Allah. Asaru fi'lillah lamun bahasa Arab itu. No. Labete gegaweane Gusti Allah. Tuh. Lamun anu kok apa ya bahasa intelektual. Refleksi ya? Bisa refleksi atau emanasi boleh. Itu bahasa intelektualnya begitu. Hanya pantulan lamun anu kok. Karena Allahnya wujud, maka alam dunia dan alam gaib itu seolah-olah ikut mengikuti wujudnya Allah. Ibaratnya bayangannya lamun anu ke bayangan. Maka ketika kacanya bersih, ketika cerminnya bersih, ya sudah nggak akan lirik alam dunia, nggak akan lirik alam gaib. Yang dilirik hanya Allahnya. Kita paham ya? Itu kesibukan manusia hanya diberi kesempatan untuk bitasfiyati batinihi, menjernihkan kaca hatinya, menjernihkan cermin jiwanya. Tujuannya apa? Suruh dibersihkan, liyasta'idda, untuk dipersiapkan atau untuk mempersiapkan sopo abad, disiapkan kemana? Lil wusul, agar bisa nyampe ning Gusti Allah. Tuh. Supaya connect, supaya kesetrum.
Ari kula lan sampean udah kesetrum ning Gusti Allah ku. Iya beli. Bledek konon kok, bledek konon kok. Iya tegang gara weruh abangan. Teng. Waduh. Masya Allah kuayang bae kan konon beli. Weruh abangan sekoper ku tegang Ustaz. Apa maneh lambe abang yo. Teng. Nah. Konon. No, tegel ning bab mengkonon bae. Sing kira teg ning Gusti Allah kok. No, Kang Angel ku teg mono. Durung bisa kan? Makanya disebut ning Imam Ghazali mayoritas ku ado. Oh, karena apa? Bletek ning Gusti Allah. Wis aja ada buatan teg ning Gusti Allah wis teg ning ngaji seneng bae kon. Angel ngono Kang Ustaz. Teg seneng ngaji ngono kaya Kang Us sing cilik ngono. Ngaji ku. No. Wong seneng ngaji beli, bahkan wis dua anak wis dia putu kan masih gelem ngaji. Arane teg ning ngaji bagian. Tuh, berarti teg ning sifatnya Gusti Allah, sifat ilmu. Oh, jadi sing kira-kira kula lan sampean niku teg ning lebandie karo Gusti Allah tuh. Tuh, teg ning namae ta, teg ning sifate ta, teg ning afalnya ta, atau teg ning zatnya. Nah itu namanya teg. Teg bahasa wong kula ya. Bahasa wong Persia mana, wong Irak mana. Ya makrifat billah. Iku teg arane. Arwis paham, kenal, weruh, mengerti ya teg masa burung lah. Lamun boleh ngomong. Ibaratnya Gusti Allah ku kurang ayu dah. Wow, ayu yang ngungguli siapa? Kang Ustaz. Maduri Dixit toh. Kalah Kang Ustaz. Toh niki Ardila. Tugel. Aku apa-apa. Lamun weru. Ning hakikate sifat jamalullah. Lamun diistilahkan cantik yo. Wes. Ayu laka-laka. Konon. Kenang apa beli teg? Kenang apa beli demen? Ya karena beli paham. Karena demen iku lamun wis paham. Kira-kira ana beli wong demen lamun durung weruh. Laka kamusé. Tuh, tidak ada kamusnya orang seneng kok enggak tahu. Yang disenengi ada enggak kamusnya? Enggak ada. Munculnya rasa seneng itu karena tahu dan yang diketahui itu istimewa. Pasti seneng. Bagian kane beli seneng kan demen dewek Kang Ustaz. Ya beli. Lah, kemarin baru sing abang, teg, waduh, wayang bae beli. Nah, bahasa kok wayang bae. Ning kono bae lebay ku. Beli meningkat. Ini istigholun mustaghilun bitasfiyati batinihi liyasta'id dalil wusul. Dah titik. Supaya apa? Jadi dibersihkan kaca hatinya, dibersihkan pikirannya, supaya mindsetnya itu lurus. Ya, supaya jiwanya tersentuh agar connect. Tuh, maknane wusul itu connect. Tuh, nyambung. Lamun anu kok. Tuh. Wong demen toli kang didemeni nyambung kira-kira enak beli. Waduh, Masya Allah. Tuh, nembe ketemu beli ngobrol aku seneng bisa nih Kang Ustaz. Tersambut. Tuh, karena Pak connect. Ya beli, cocok gara-gara Kang Ustaz ngobrol aja langsung kok klub. Nah, enak kan? Connect. Wusul arane wusul mekoten. Jadi pengertian wusul itu dudu menyatu dengan Allah bukan, tapi connect. Oh. Anu teg. Oh, anu bahasa. Itu bahasa sederhana tapi enak, teg. Oh. Tegku merupakan suatu yang sangat luar biasa kan Kang Ustaz. Nah, tinggal mengelola dunia teg itu ning dilebandi tegel mendi mlayu we. Tuh, boka tege hanya ning mobil, boka tege hanya ning rumah, hanya ning tanah, hanya ning materi, gitu. Atau ning wadon, tergantung tege mlayu mendi. Nah, itu yang perlu dibangun itu teg. Judulnya malam ini perlu dibangun rasa teg kononku. Kader wong anu teg-tege kabeh. Ya Kang Hadi. Anu teg-tege kabeh, dalam barang kang istimewa aku pasti teg. Masya Allah. Konon toh? Iya. Melihat apa sajalah yang dirasakan istimewa menurut kita pasti teg. Oh, gitu ya. Jadi lil wusul itu nyambung.
Waladi yapsidu atau waladi yupsidu ala salik sulukahu utawi hal-hal yupsidu yang bisa menghambat atau faktor-faktor yang bisa merusak ala salik kepada santri tuh, yang bisa melemahkan spirit pengajian tuh, yang bisa melemahkan spirit ngaji tasawuf itu faktornya sayani ada dua. Tuh. Dua faktor ini yang akan bisa melemahkan kajian tasawuf atau perjalanan seseorang ingin menjernihkan jiwanya itu terhambat oleh dua faktor. Satu, itba'ur ruhosi, ngegampang Al-Quran, ngegampang ayat. Ayatnya Gusti Allah di memuro. Paham di memuro? Paham di memuro? Ayatnya Gusti Allah digawe murah. Makanya Gusti Allah ngancam, wala tastaru bi ayati samanan qalila. Jangan kau propagandakan ayatku, jangan kau jual belikan ayatku dengan harga yang begitu hina dan nista. Tuh. Agama ditarik. Tuh. Ngaji anu DP. Di luar akomodasi sekian. Anu persekote berat itu. Wala tastaru bi ayati samanan qalila. Nah, santri-santri ini melu golongan mu'alaf, golongan artis. Ada golongan artis mu'alaf, Pak. Bagian levelnya ustad dan ustad mu'alaf. Lamun anu kok. Ustad mu'alaf ada te lamun anu kok. Nah, jadi larui kan ya, tapi bukan jadi patokan, jangan diistilahkan figur publik, ya kan? Itu orang orang mu'alaf begitu. Ittiba'ur ruhosi bitakwilat. Akhirnya memahami ayat itu sekarpe dewe. Ittiba'ur ruhosi bitakwilat tuh. Jadi menggali Al-Qur'annya bertendensi pada ayatnya yang menguntungkan dirinya saja. Ketika rame-rame politik sing dukung gambar bintang, wa bin najmihum yahtadun. Coba lihat dalam Al-Qur'an, dengan bintang kita dapat petunjuk. Berarti sekarang dewek, contoh saja ini sih. Nah, itu kan berarti kan propaganda ayat. Dibikin mobilisasi kepentingan politik. Engko sing conglat mau ne diusung partai A ganti partai B. Udhulu ya toh bi ayyi abwab. Masuklah di semua pintu manapun kaya cerita Bani Israel kah. Tuh saudara-saudara Nabi Yusuf. Nah, itu berarti takwilan. Tuh, karena dheweke wis ning partai kin kaya dirasa enggak menguntungkan pindah partai. Karena wis rong periode sih menjabat mani kan wis bisa ganti haluan di ayyi babin mutafarriqah masuklah di pintu yang berbeda-beda, jangan satu pintu. Nah, itu kan namanya gawe memurah ayat. Jadi ayat dipelindiraken lamun anu tidak diure, tidak dikaji sesuai dengan fungsinya ayat. Jadi lamun anu kok jukute kok kang iso kang kira-kira menguntungkan kanggo dheweke bae. Bener jare dhewek. Lah itu faktornya. Makanya dalam kajian tasawuf pun begitu. Harus sportif, objektif dan transparan. Aduh dia ngaji belanak temen yo mendali hati bae. Ya memang begitu. Cocok ya mangga, cocok ya mangga. Ya kan? Kita enggak memaksa kan? Satu enggak memaksa dan siap tidak laku. Ada ngaji kang makananku. Siap beli payu kang Us. Tuh. Begitu. Makanya satu ittiba'ur rukhasi bitakwilat. Ngegampang ayat. Itu contoh sederhananya begitu. Jadi ayatku dipetani lah menurut gini enak nih tinggo.
hayat kang kejem-kejem dibuang, beli diungkapaken. Nah ini banyak terjadi seperti itu. Sing keloro iku nomor 1 mau ya. Yang kedua, faktor-faktor sing bisane wong kok beli bisa suluk, beli bisa ngaji, beli bisa memahami Allah, beli sempet teg ning Gusti Allah. Siji faktor gampang ayat, keloro iktida bi ahlil gholat. Tuh. Gaya hidupnya melu bos-bos. Kang sekarepe dhewek. Tuh. Melu bos-bos kang mengumbar kepentingan sesaat. Golongan OKB kok. Orang kaya baru. Ya iya. Apa aja? Wal iktida bi ahlil gholat. Itu hidupnya ikut-ikutan dengan para bos-bos yang mengedepankan syahwat duniawiyah belaka. Yang memanjakan kebutuhan biologisnya aja. Kalau kita pola pikirnya, mindsetnya mengikuti gaya hidup golongan bos-bos begitu, siap-siap aja bletek ning Gusti Allah. Sok bae. Ya kan? Berarti mendelike kan dengak. Waduh, enak temennya. Mobilnya bagus, rumahnya bagus. Nah itu akhirnya kan yang berkembang pemikirannya, jiwanya, materialistis akhirnya. Akhirnya nutup ning teg ning Gusti Allah Kang Umar. Bletek ning Gusti Allah tege, waduh, kuayang bela menjadi miliarder. Waduh, kuayang bela menjadi triliuner. Waduh, kuayang bela perusahaannya akeh. Dadine kuayang tege mono bae akhirnya. Tuh. Ini faktor. Jadi judulnya bisane bletek ning Gusti Allah iku siji gegampang ayat. Keloro gaya hidupe melu golongan bos-bos yang memanjakan lifestyle-nya. Ya harus kelasnya bos kan kadang-kadang gengsi beli baju ya yang branded. Kono Dul. Kadang-kadang ini golongan coro-coro bae lo gaya-gayaan. Ya walaupun ibaratnya Bu awal-awal bapak kan kayak kan branded kesombongan akhirnya. Beli kuat tuku kang asli tuku kang simbol kan. Kang awal-awal dulu ya. T-shirt made in Amerika umpama. Ya wis awal-awal ning kana wis nggo serbet lah menanu. Ning kene kanggo kesombongan. Nah ini karena apa? Tegemono asalnya loh. Tuh. Pengen melu bersaing secara kompetitif nggak mampu, akhirnya nyimbang kan, nggak sportif mainnya loh. Ya iya kan, ya sportif, beli duit ya wis melaku apa aneh Kang Umar ya ibaratnya kok. Tuh. Aneh campu ya dipangan campu aja ngelamun kok roti, aduh nak temen mangan roti. Nah kan konon berat lamun koton ku. Makanya itu faktor yang menghambat bisanya manusia tidak teg dengan Allah, mengikuti gaya hidup golongan bos-bos yang memanjakan lifestyle-nya, gaya hidupnya. Ya harus jadi bosku, masa ya omnya gubuk baik Kang Ustad. Ya kan ganti tuh di marmer, di tingkat, weh. Asalnya ngerasa duitnya akeh sih, tetap bergejolak. Beli kuat, neng hawa itunya beli kuat. Oleng lah menanu kok. Itu diantaranya. Mutbi'is syahwat tuh. Min mutbi'is syahwat. Itu dari ahli gholat tuh. Golongan wong-wong kang ahli lupa. Nah ariteksnya kan ahli lupa. Wis gambarannya ngonon bae lho. Golongan bos-bos kang mengkono ya wis ahlul gholat pun. Masih ada. Jadi langsung bisa dirasakan contohnya tuh. Oh iya. Kang ngaran ahlul gholat golongan model mengkonon. Kang gaya hidupnya memaksakan diri ahlul gholat. Kadang-kadang demi gaya hidup kan tuh, segala cara ditempuh. Iya kan? Segala cara ditempuh karena ingin sesama bisa gaya hidupnya mewah. Titik. Itu faktornya ya 2. Waman doya'a hukma waktihi. Orang yang utawi siapapun orang
entah itu santri, non santri, doya'a menyia-nyiakan, tidak memanage hukma waktihi, aturan hidupnya untuk bisa mengatur waktunya dia, bahwa jahilun. Wong itu berarti wong pelongo-pelongo. Wong lamun beli program, lamun beli duwe manajemen tentang waktu, beli duwe harian aktivitas, ya wong pelongo-pelongo, jahilun. Menyia-nyiakan itu orang bodoh, orang jahil. Lawaman utawi siapapun orang iku kosoro, dia memanage waktunya, tapi geradagan namanya. Sekarang dewek kosoro tuh pepeko, sembrono, semaunya perutnya dia. Kosoro tuh, bahwa iku ghafilun, salah langkah orang tersebut. Waduh, no ghafil, aduh, iya yo, no kenang aduh terus, endingnya tuh aduh, endingnya nggak enak, ghafil, waduh. Ya keliru ya ketipu, aduh keliru mana, ketipu malah. Dan itu ghafil namanya. Karena apa? Geradagan, tidak kritis, tidak dikaji dulu dengan matang, terburu-buru, akhirnya ghafil. Ghafil tuh aduh, maknanya ghafil itu kan aduh iya yo, mau dipikir dikit. Nah kan konon, itu orang yang menyia-nyiakan waktu pasti akan ghafil. Ghafil itu bahasa Jawa, aduh, terus konon baik. Itu makna yang dekat aja, jangan ghafil wong kang lali. Gue kayak terbayang naik wong kang kelalen bidang apa, kelalen hal apa. Ya wis konon baik. Aduh, ghafil, aduh. Mau tak pikir dikit, nah itu kan tadi karena sembrono, geradagan lah menanu kok. Beli dikaji ulang, beli diteliti, beli dicermati, langsung kerayak baik. Waktunya sih ada, agenda hariannya ada, cuman karakternya geradagan, Kang Fani. Jadi akhirnya disebut ghafil. Ghafil tuh ya, waduh, endingnya tuh Pak nggak enak, ghafil tuh. Ya makna teksnya sih silakan dimaknani lali, lupa, nggak apa-apa, cuma nggak kesentuh. Tapi kalau aduh, nah itu kan enak, langsung resep dengan hati. Waman ahmalaha, barang siapa utawi orang iku ahmalaha, bahkan menyia-nyiakan, menonaktifkan waktu. Tuh. Jadi tidak ada kegiatan dalam waktu. Fahuwa ajizun, ya wis. Sampah we. Wong yang sifatnya kayak sampah. Tidak dilirik dan tidak dihargai. Orang yang tidak mau memanage waktu, bahkan membuang waktunya, membuang hidupnya, membuang kesempatan hidupnya, yang nggak berharga. Maknanya ajizun itu tidak berharga. Ngaji beli, menggawe beli, kerja bakti beli, pelongo makanan baik. Kelontang, kelantung, ya kan? Kira-kira bahasa yang tepat apa itu kan? Tersia-sia. Nah iya. Titik. La tasihhu iradatul murid hatta yakunallah wa rasuluhu wasawisa qalbihi. La tasihhu, tidak sah, tidak layak, tidak patut, tidak memenuhi kriteria bebas. Maknanya boleh terjemah bebas kalau ngaji tasawuf tuh, karena apa? Kaitannya dengan hati. Mana yang lebih kesentuh di hati kita tuh? Jangan memaksakan diri, la tasihhu tidak sah. Nantinya kita dibakukan cara berpikirnya. La tasihhu boleh tidak memenuhi kriteria. Boleh. Bebas aja.
belum standar itu. La tasihu itu tidak layak, tidak patut, tidak memenuhi kriteria, tidak sah, apa saja sok yang kira-kira kesentuh. Tuh. Iradatul murid, prinsipnya seorang santri, belum dikatakan sebuah prinsip bagi santri itu. Belum memenuhi kriteria prinsip bagi santri, hatta sehingga Allah dan Rasulnya itu merupakan wasawisa qalbihi yang ada dalam pikiran jiwanya. Jadi hati dan pikirannya itu yang diperhitungkan itu hanya Allah dan Rasulnya. Sing dadi keder, sing dadi khawatir, sing dikhawatiri Gusti Allah, sing dikederi Gusti Allah, sing dipusingi Gusti Allah. Mong Gusti Allah lan Rasulnya mawon sing digawe pusing ning pikirane ku. Sejene beli pusing, Pak. Cara bahasa pusing ini barangkali. Cara bahasa keder, hanya keder mikiri Gusti Allah. Itu baru prinsipnya seorang murid itu akan memenuhi kriteria. Artinya connect betul dengan iradatullah. Nanti orang tersebut bisa connect dengan sifat iradatullah. Sing dadi beban pikirane ku mung wong loro ibaratnya kok. Gusti Allah karo Kanjeng Nabi wis. Sajane ku udah beli pusing lamun anu kok. Beli mangan ku yo wis gemaya-gemuyu lamun kang wis ibaratnya kok. Beli duit ya gemaya-gemuyu. Tapi lamun atine ble sampai kesentuh nih Gusti Allah ku sedih. Itu wasawisu qalbihi itu. Baru dikatakan memenuhi kriteria prinsipnya seorang santri akan dikatakan connect kalau dalam seluruh jiwanya, mindsetnya nih hanya ada Allah dan Rasulnya. Tuh. Makanya para sahabat kan ketika ditanya oleh Nabi kan selalu jawabnya bi abi ummi Allah wa rasuluhu a'lamu ya Rasulullah. Pasti itu. Engkau lebih tahu ya Rasulullah. Artinya yang ada dalam hatinya para sahabat itu yang diutamakan itu Allah dan Rasulnya. Bahkan melebihi ibu dan bapaknya. Melebihi siapapun. Ini bahasa iroda dulu ini. Iroda itu lamunan anuka boleh diartikan apa ya? Cita-cita boleh. Diartikan prinsip boleh. Diartikan apa yang namanya ya? Program boleh. Iroda tuh. Programnya seorang santri, proposal program ini ya akan diterima oleh Allah ketika santri itu dalam jiwanya yang terbesit cuman Allah dan Rasulnya. Sejene Gusti Allah karo Rasulnya blek kanggo. Nah, orang itu baru disebut connect nantinya dengan Allah. Artinya orang tersebut iradatul murid dengan iradatul itu klop. Itu baru memenuhi kriteria. Ini disebut salik karena dari bawah naik soalnya. Lah kalau naik tujuannya dudu Gusti Allah lan Rasul arep mendi tujuane. Iya kan? Tujuan dikatakan sah, dikatakan standar, dikatakan memenuhi syarat, dikatakan memenuhi kriteria ketika tujuannya benar. Allah dan Rasulnya baru benar. Mangkanat hijratuhu ilallah wa rasulihi ya fahijratuhu ilallah wa rasulihi. Wa mangkanat hijratuhu ila dunya au imra'atin tangkihuha fahijratuhu ila mahajaru ilaiha. Tergantung. Tuh. Jelas kan? Bisa? Hadis Arba'in Nawawi kok. Masih apal pengen. Jadi kesimpulan setiap kegiatan seperti ibadah dan apapun itu selalu mengarahkan Allah. Iya, selalu sandarnya ke sana. Kalau belum ke sana sandarannya, berarti prinsip ataupun program
itu tidak memenuhi standar, lamun anu gagal produk, lamun anu gagal produk. Oh. Kalau ingin nggak gagal produk, ya quality kontrolnya ketat. Nah ini quality kontrolnya nih, pengen jadi branded di mata Allah ya harus Allah dan Rasulnya. Nanti yang nge-brand Gusti Allah, dudu manusia. Bagian yang dunianya boleh terhormat kan, insya Allah di branding Gusti Allah, paham ya? Hari brand paham kan, bekang kemarin paham. Iya kan? Ya kayak pengusaha-pengusaha kan habis di brand kan enak nih. Punya nama kan, sono brand nih. Ini kita kepengen punya brand yang betul-betul di brand oleh Allah. Yaitu tadi, kalau memang seluruh aktivitasnya, seluruh mindsetnya, seluruh cara berpikirnya, gaya hidupnya, tujuannya Allah dan Rasulnya, baru itu memenuhi kriteria branded di mata Allah. Tuh, lamun produk kok itu produk gagal. Tuh, lamun kaca kok wah layak dipamerkan istilahnya. Tuh, layak dijadikan pameran di alam malakut. Akhirnya dipamerkan. Nih loh, hambaku ini coba lihat. Fulan bin Fulan. Ya toh. Lah menungso silo ning dunia di syuting televisi bae. Dihadiri ribuan. Demi Allah lamun ngaji mekanen sampean dewekan karo wong akeh kan pada bae. Justru akeh kang seng alam kana kang ngrungokna daripada kang ning alam kene. Aja boleh percaya. Akeh kang ngrungokna seng alam kana karo kang seng alam kene ku. Bokat kajian makanya diungkap loh. Itu seperti itu. Nah, yang membranded itu nanti Allah. Nah, paham ya? Ada nggak yang nggak paham tentang murid iroda? Himah, lamun anu kok himah aliyahnya tuh begitu, bahasa lain siapa sajalah yang sekiranya mudah dipahami oleh kita. Kalau yang dijadikan wasawisa qalbihi itu Allah dan Rasulnya, baru irodahnya murid itu tepat. Irodahnya murid memenuhi kriteria yang dikehendaki oleh Allah. Tuh. Lamun ngaji nang proposal kok Gusti seneng. Lah kang makanya licung proposalnya lamun anu kok. Nah, yang begini nih proposalnya nih yang harus diajukan tuh yang begini. Terus apalagi ya? Latasihhu iradatul murid wa yakunu naharuhu. Wa yakuna hatta yakuna sehingga ana opo naharu di siangnya iku iman selalu lapar, puasa. Walisanuhu obrolannya, mulutnya somitan selalu diam. Artinya bicara seperlunya aja, tidak banyak bicara. Banyak diamnya kalau orang sudah begini nih. Karakter aulia begini nih, banyak diamnya. Nggak banyak ngomong, tapi banyak diam. Di anak kasrota to'am, kenapa kok banyak diam, kenapa kok banyak puasa, banyak lapar. Li anak kasrota to'am, karena orang yang mengedepankan pola makan banyak, wal kalam lang wong kang ake debatane, ake obrolan ngalor ngidule, wal manam lan ake turuwe, ikut tukos si alkolba, jadi peteng pikirannya loh. Oh. Jadi peteng pikirannya. Tuh. Atine beli padang. Tukosil kolba tuh atine beli padang. Boleh maknanya tuh. Tuh. Intuisi perasaannya beli lembut. Tege beli nongol. Beli aduh. Onon. Tukosil kolba tuh. Peteng atiye, gelap pikirane. Beli padang jiwa itu. Beli plong lamun urip kok, beli plong kok. Sing guru plong preben ya lamun pengen plong ya kang mekenen li. Tadi kacanya bening ya plong memahami Allah tuh. Plong, hari wis ketemu plong enak.
Kabeh kan hari ketemu plong enak beli. Waduh, masya Allah wis plong lunas utangnya kan berarti kan plong ibarat kan loh beban morile hilang kan plong. Ada ya ini jalan tol ini latasihu irodatul murid tuh. Tuh hambatannya kan mung loro kuno Kang Umar. Hambatannya mung loro. Aja ngegampang ayatnya Gusti Allah karo keloro aja melu gayahe bos-bos kang makanan lho. Wis kang golongan pedatang toli kunci mobil ini gini kok. Aja ditiru. Ya beli, ya bukan bos sepatuan nih canahe pendek toli gaya kok beli. Datang pedatang aja ditiru. Gaya hidup kang mongonan ahlul gholat yang mengedepankan kebutuhan biologis belaka, memanjakan kebutuhan biologisnya aja. Itu yang faktor yang akan menghambat tenggeati ini Gusti Allah. Wa dhahruhu hatta yakuna apa dhahruhu, punggungnya dia rokian. Syariatnya jalan. Rokian itu artinya sholat jalan gitu ya. Wa jabhatuhu dan ay hatta yakuna jabhatuhu, masih atof kepada hatta yakunallah wa rasuluhu wasawisa golbihi. Wa jabhatuhu lan ono apa jabhatuhu jidatnya iku sajidatan khobarnya kana sajidatan selalu sujud. Wa ainuhu lan hatta yakuna ainuhu, sehingga ada pandangan matanya iku damiatan selalu mengalirkan air mata, berlinang air mata. Wa ghamidotan dan selalu memejamkan mata ketika melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Tuh. Anane mau nangis karo merem. Lamun deleng hal-hal kang sekiranya aduh ya Allah. Anane gerolewean. Iya. Lamun anu kok rikotul qalb. Atinya gampang kesentuh. Sehingga bola matanya cepat mengeluarkan air mata. Dan selalu memejamkan ketika melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnatullah di alam raya ini. Anane mau nangis, merem, itu karakternya begitu tuh. Wa qalbuhu, tapi mindsetnya, pikirannya, jiwanya hatta yakunu iku hazinan. Tuh. Jiwanya itu hazin. Hazin itu tersentuh. Tuh. Hazin itu tersentuh. Hazinan. Maknanya hazinan kan wedi. Maknanya hazin tuh. Maknanya kan bisa jadi wedi, tapi bisa jadi kecing. Lamun anu kok bisa jadi kecing tuh bahasa ya blewani lah apa nabrak aturan Gusti Allah tuh hazin tuh begitu. Jiwanya kok blewanian. Nabrak nih aturan Gusti Allah kok hazin. Ada hazin ku jiwanya kok nelongso lamun nabrak kok. Ya bahasa sederhana beli tegelan lah Kang Umar. Hazin tuh beli tegelan. Lamun anu kok lamun wong Jawa kok hazin tuh beli tegelan. Jiwanya tuh beli tegelan. Jiwa beli tegelan ku bagus. Jiwanya kok beli tegelan. Jiwanya hazin. Walisanuhu, mulutnya zakiron. Selalu zikir. Menyebut Allah dan Rasulnya. Itu. Ini secara umum gambaran suluk begitu. Ternyata beli gampang ya. Wong suluk tuh. Oh. Ya beli gampang dudung nggo jubah udang-udangan putih terus la ilaha illallah mabuto rekod suluk itu gampang. Suluk itu metodenya banyak. Suluk itu tahapannya banyak sekali. Wabil jumlah secara global qad sagola, betul-betul sibuk opokulu udwin, setiap anggota tubuh ini fihi ing dalam zikrullah,
setiap anggota anatomi manusia ini sibuk, aktif, makna syugul itu aktif, qad sagola aktif, opo kulu udwin, setiap anggota tubuhnya fihi ing dalam zikrullah, aktif. Wa maknan fihi, dan juga aktif spiritnya. Kritis jiwanya tuh, wa maknan fihi tuh jiwanya kritis. Lamun fisiknya aktif, ya sembayang jenglat-jenglit. Tapi hatinya beli kritis nih Gusti Allah. Hatinya nggak cermat kepada Allah. Jiwanya nggak kritis dengan Allah dan Rasulnya. Ya kurang suluk arane makanya. Suluknya hanya suluk fisiknya baik, berarti Kang Fani. Tuh. Suluk hanya suluk fisiknya baik. Tapi ini suluk fil makna. Ya tadi. Hatinya juga fihi dalam zikrullah. Caranya biwadifatin, dengan sebuah kegiatan naddabahullah yang sudah menganjurkan hu ing maknan ing kulu udwin sapa Allah Gusti Allah wa rasuluhu ilaiha, terhadap wadifah yang sudah diberikan aturan oleh Allah dan Rasulnya untuk kegiatan tentang pengabdian seorang hamba kepada Allah terus diatur. Ada aturannya, sudah dituangkan dalam Alkitab. Juga kotaroka kulu udwin ini meninggalkan ma ing aktivitas-aktivitas karohallahu yang Allah tidak punya selera. Jadi usahakan kita itu punya aktivitas yang sekiranya aktivitas itu diselerai oleh Allah, jangan diselerai oleh kita. Tuh. Itu loh, ini jadi bahan renungan. Bikinlah aktivitas yang aktivitas itu diselerai oleh Allah. Tuh. Bukan aktivitas yang dimenggelini Gusti Allah. Dan bikinlah aktivitas yang diselerai oleh Rasulullah. Serok aktivitas yang diselerai ning Gusti Allah karo Rasulullah berben ya piye. Berseni hati, tahdibul akhlak. Tuh, syariate mateng, hakikate mateng. Kuwen kang disenengi ning Gusti Allah lan Rasule. Makanya walil waro'ilan iku kadwe sifat kewiraian, gaya hidupnya apa adanya, sederhana, mu'anikon, hale jadi landasan. Itu lifestyle-nya itu wis apa anane kan. Itu merupakan ciri-ciri kang disenengi Gusti Allah wong objektif, sportif, dan transparan. Ini pun kan disenengi Gusti Allah apa baik kudu Kang Umar. Bu bebaturan, ya boleh, bu bisnis, tuh, bu obrolan, ya toh. Yang penting objektif, sportif, transparan, enak, tidak ada yang dirugikan. Tuh. Ya kalau ada kesalahan-kesalahan kecil wajar klarifikasi kan gitu. Nah itu namanya objektif. Sportif lah istilahnya. Salah ngaku, oh ya Kang punten keliru, hitung-hitungannya lah enak kan. Tulis beli tukaran kan, tototan. Nah itu yang dimaksud. Seperti itu. Wira itu begitu. Apa adanya. Jadi bukan berarti harus kere, bukan. Tuh. Aneh jadi wong suki ya lakukan dengan kekayaanmu. Iya kan? Gunakan fasilitas yang Allah beri. Yaitu amanah yang Allah berikan kepada Anda. Fungsikan sesuai fungsinya Anda sebagai orang kaya. Ya kan? Jangan lantas ketika kaya langsung kepengennya gage melarat. Atau sebaliknya. Melarat kepengen gage sugi. Artinya apa adanya. Ikuti air mengalir. Jangan melawan arus. Bukan berarti melemahkan cita-cita ya. Ya artinya kita cita-cita ada, ikhtiar ada.
Cuman kita harus selalu ngimbangi tege karo Gusti Allah. Aduh ya mekayu ku prangsa kebel ketemu temen mikirnya jero bokatan kin kang terbaik kanggo kula ku bokatan diparingi sugi tuli nambah beler kali uripe belokan ngaji kali bermanfaat untuk kita kan enggak. Nah itu dirasakan seperti itu bokatan Gusti Allah ku lagi senenge lho kula lho dadi lakone maketan udah ditambani. Nah nanti orang seperti itu artinya mengikuti seleranya Allah bukan seleranya kita. Kalau kita kepengen Gusti Allah durok-durok modelnya kok disengget Gusti Allah kepengennya kok Gusti jaluk bagian Gusti pesuki itu gila sampean pangeran nyengget Gusti Allah modelnya kok mau konon nyengget Gusti Allah baik. Nah ini wirai itu dudu nyengget Gusti Allah senelepuke baik lamun bahasa kasar yang ngomong lurut telek-tekan lamun kang oh iya senelepuke baik senelepuke bae ketemu wis penting oyeng. Kan ngono sing wis. No. Apa? Tanpa proposal. Seketemu bae. No, kuwi prinsipnya Mas, seketemu bae. Ketika dirasakan dan diukur, dihitung, ketemu ya dijalani. Dinikmatilah. Nah, itu namanya wirai. Aja nyenggeti Gusti Allah, Gusti, Gusti muga-muga deal terus. Dari Gusti Allah beli kan ngono. Ya kepengen sih deal terus kepengen kan. Tapi Gusti Allah beli kepengen deal di waktu yang Anda kepengen deal. Anda di waktu minta kepengen deal, tapi Allah menghendaki bukan di waktu yang Anda inginkan. Itu yang perlu kita baca, yang perlu kita resapi. Dahulukan seleranya di atas selera kita. Dahulukan kemauannya di atas kemauan kita. Itu baru orang itu connect dengan Allah. Teng. Karo Gusti Allah. Bleng-glendeng kok Kang Ustaz. Bleng-glendeng. Tuh. Iya siapaan bunuh diri. Wah, coba aku Kang terbaik Kang Ustaz. Oh, kayak ngapo lamun Kang Ustaz ibaratnya beli. Oh, mate tajam jarak radius 3 km lambe abang katon tolinge nginjil gimana baik kan lah. Siapa ngerti Kang Ustaz? Iya beli. Loh. Iya, dinikmati Ustaz, merupakan anugerah terbesar. Oh, nah, begitu melek langsung meleknya karo Gusti Allah depan-depan lah. Masya Allah nih Kang Ustaz. Oh, non. Aja digawe pusing, aja digawe sedih. Wali ahwaihi tarikan. Dia tidak mengedepankan emosional. Nggak materialistis jiwanya tuh. Ahwa tuh kemauan negatif, kemauan negatifnya tuh dia tarikan, ditinggalkan. Hal-hal yang tidak positif tuh buang. Mutlakon total. Lamun kepengen bener-bener suluk nih Gusti Allah kok. Hal-hal yang tidak positif tuh ditinggalkan. Hal-hal yang nggak positif ditinggalkan. Waroian di belakang ini harus jadi lirik-lirik maning lah. Kayak buang beli werup ya. Buang nih nimburi sing ado. La jami uma wafaqahullahu ta'ala lahu min fadlillahi alaihi. Jami uma utawi semua anugerah, utawi semua bimbingan, utawi semua isyarah, utawi semua petunjuk, utawi semua arahan, utawi semua pemahaman wafaqo yang Allah berikan, wafaqo yang Allah anugerahkan hu ing orang itu, lahu kepada orang itu min fadlillah. Kudu tlek-tekane Gusti Allah. Kita bisa merasakan pemahaman, kita bisa menikmati sesuatu, bisa tentrem, bisa ayem. Itu anugerah dari Allah. Fadl itu anugerah. Limbah alam semesta ini melimpah ruah. Apa bae bisa jadi duit lamun sampeyan gelem mikir kok. Coba dipikir, apa bae bisa jadi duit lamun gelem mikir. Setuju beli? Tuh. Godong pedil bisa lamun gelem ngolahe sih.
Apa baik? Limbah alam semesta ini melimpah ruah. Korek-korek cacing itu tadi duit, Pak. Cacing sewado anu kok, sewado kaleng susu kok. 50.000, Pak. Ya iya, cacing. Jadi duit. Apa maning cacing kalung emas. Oh gawe obat cacing kok ya. Larang. Luwih larang. Tekoning 100.000 tekoning 200. Pun ku sekali biskuit ku dudu isi cacing api, anu campuran sama estetik. Blemurin cacing api. Tuh. Jadi kangaran limbah alam ku Masya Allah melimpah ruah. Lamun gelem ngolai kok. Wong kelaras beda di kursi kan diekspor. Kedebogan dari kursi diekspor. Alang-alang kuburan, Pak, dari sigres diekspor. Kan limbah alam ku. Noh, kalau kita mau jujur, asal oyek pikirannya kritis ya insya Allah. Tuh. Masuk mungkin melarat cara kasarnya ngomong. Kanggo mangan-mangan basi, kanggo urip basi, wis luwi-luwi lah menanu kok. Tuh. Asal aja ngege mongso bahaya, jangan memaksakan diri. Luru limbah alam itu Masya Allah, tek-tekan alam itu fadlillah, itu fadol Allah, itu limbah alam. Melimpah ruah lah menanu cari bangsane. Titik. Wayajtahidu lan bersungguh-sungguh sapa wong ayakuna dzalika kulluhu, dan suluk itu pengertiannya, suluk dan tasawuf itu pengertiannya diantaranya dia bersungguh-sungguh keseluruhannya ikhtisaban, hanya untuk menjalankan aktivitas upaya dan berusaha, sudah titik. Tuh. Hanya ikhtisab. Ikhtisab luru ganjaran tok. Dudu luru ganjaran. Wis pokoke lamun wong menggawe kok sing penting metu saka omah, mbok ketemu apa wis penting mekayo. No. Ibaratnya wong menggawe. Lamun wong ngaji sing penting belajar, bukan dikaji siapa, bu ilmu hukum, bu ilmu sastra, bu ilmu adab, bu ilmu tasawuf, ilmu tafsir, apa-apa sing penting ngaji, kan koten. Itu bahasanya begitu. Istigholnya itu ikhtisaban. Untuk aktivitas lasawaban, bukan dudu luru apa? Dudu luru prestasi, Pak. Sawaban tuh dudu cari prestasi. Bukan cari prestasi. Luru pahala jare wong bahasa agama itu. Bukan cari prestasi. Kita hidup di dunia itu bukan cari prestasi. Kalau bisa meninggalkan buah karya yang endingnya disitulah makna prestasi yang sebenarnya. Kalau kita sudah mampu meninggalkan buah karya, disitulah tersirat makna prestasi, makna pahala tuh. Di pahala itu bahasa Indonesia prestasi. Kadang-kadang kan pusing, pahala aja sekian derajat. Waduhan mikir pahala sungguh aja kaduan prestasi bakal sederhana kang simpel. Tuh. Lamun wong wis dijempol ning Gusti Allah kok kira-kira berprestasi enggak? Tuh, lamun ibarat Kang Ustaz wis dijempol ning masyarakat kali baru Kang Ustaz sampean lho dijempol loro. Wah, lamun buning apa ya bae dijempol loro berarti kan punya prestasi. Tuh. Buning usaha eta, buning ahli bahasa eta, ketika sudah dijempol loro ning masyarakat ku ya Umar. Nah, wong berprestasi, kuwi ku pahala makna prestasi. Tuh. Jadi aja ada mikirin pahala ku kayak apa bentuknya, ya itu tadi prestasi. Tuh. Orang akan diberi prestasi ketika memenuhi kriteria. Secara otomatis orang punya kapasitas memenuhi kriteria pasti punya prestasi. Ada standarisasinya prestasi juga. Pahala ku ada standarnya. Nah ini kita kepengen nyampe kepada Allah. Yang dikejar bukan prestasinya tapi kerja kerasnya. Tuh, yang dikejar itu kerja kerasnya. Sejauh mana usahamu, sejauh mana wakalmu, sejauh mana kerja kerasmu, itu yang jadi acuan. Ajo ganjarannya sing digulati. Yang dibangun itu etos kerjanya. Aja mikir bayaran dikit.
kerja itu dong cabak njaluk bayaran. Ya bosnya kan mikir pindo kan. Sire pengalaman kerja preben acak deleng dites. Wah kerja mekono njaluk bayaran 150 sedino yo kok dikit. Ini kelasnya 50.000 ibaratnya kan mekono. Nah, lah bos akan merasa senang ketika kita nggak banyak minta bayaran, tapi hasil kerjaannya memuaskan bos. Nah baru di situ nego harga. Wani piro bos? Kan konon beli layak dan pantas. Nah, bos pun akan oke, harapan Anda memang sip. Gitu. Nah, di sini letaknya sugul kita, aktivitas kita kalau masuk kriteria suluk, masuk kriteria tasawuf, itu kerja kerasnya, etos kerjanya yang dibangun dan bukan prestasinya. Tuh. Lamun deleng wong sugi kok aja sugi kan dideleng. Pak sampean perjalanannya dadi sugi lho preben. Perjalanannya kan digulati, kan dibangun tuh perjalanan. Ilmu. Dalah jendeleng sampean enak temen ya karemu konon bae sik wis duit teko dewek aduh wis usaha pirang-pirang kan duduk manis menikmati hidup. Ya bengene kan ibu tangi ya beli. Belum mungkin orang akan punya prestasi kalau tidak dibangun dengan banyak pengorbanan. Ya beli Kang Umar. Anu beli kira-kira wong sukses lah ke pengorbanan laka kamu sih. Ning bidang apa bae ngono Kang Fani? Ya beli Kang Fani. Ning bidang apa bae? Orang sukses, orang dikatakan punya prestasi dalam satu sudut pandang itu pengorbanannya banyak. Tuh. Waktu, moral, material ya kan? Nah, maka ini orang tasawuf tuh yang dibangun tuh etos kerjanya. Semangatmu harus didahulukan. Prestasi belakangan. Tuh. Penilaian belakangan. Sing berhak ngasih prestasi Allah. Sing ngecap jebol Gusti Allah kok. No. Ya. Perlu dipahami apa aja makna pahala itu prestasi. Sekarang sederhana. Jadi maknanya juga digawe kang angal-angal. Pahalaku kayak apa aja, nukang 17 derajat, nukang 1000 derajat, wis kadoan wis prestasi bola, simple. Apapun bentuk prestasi yang ada di jagat raya ini itu adalah bentuk sawab. Tuh. Iya munculnya sebuah penghargaan kan karena karena memenuhi kriteria. Maka disebut sawab. Sawab bahasa agama, bahasa umumnya ya prestasi. Konon baik. Nah, jadi nanti siapapun yang mendengarkan nanti enak diserap tuh. Oh iya. Jadi pahala aku beli kudu-kudu ning pengimaman baik Kang Umar. Tuh, ning pojok kelenteng kan anu pahala pirang-pirang kan Kang Umar. No, ning terminal, ning jalan raya beli, ning sawah, ning kebon, ning balong, ari berbicara pahala. Pirang-pirang. Tergantung tadi memenuhi kriteria tidak. Tuh, yang bisa membuat kita prestasi di mana kita beraktivitas. Ning sawah pengen punya prestasi di sawah, ya jelas mengolah dan memanage sawahnya profesional, ya toh. Semua sarana dan prasarana untuk bisa mewujudkan tidak gagal panen itu maksimal, ya kan? Itu baru setelah hasilnya maksimal, nah berprestasi, kan gitu. Nah, orang akan menilai dari hasil kerjanya nantinya prestasi. Dari kangaran pahala aku di masjid baik Kang Ustad. Oh, di masjid baik. Ning dalan, ning terminal, ning sawah, ning balong, ning umah, ning tangkong kan pejagan Pak sawab. Lamun kita ngerti nilai cara kerjanya oleh sawab ning pejagan istilahnya kok ning jondol kan kok. Yang penting intinya kan prestasi lah. Apapun bidangnya. Itu baru orang suluk dan tasawuf. Nah, orang suluk dan tasawuf diantaranya kriterianya wa ibadatan la adatan. Tuh. Murni pengabdian bukan ritual. Tulus pengabdiannya bukan ritual ujung-ujungnya minta tumbal embel-embel. Kalau ritual pasti ujung-ujungnya minta embel-embel, Pak. Tuh, awas lu. Antara ibadah dengan adatan. Ibadatan kalau seorang salik, kalau seorang tasawuf
itu pasti dia akan ibadah. Murni pengabdian. Yang dicurahkan adalah pengabdian. Tuh. Ketulusan dalam sebuah pengabdian. Lamun ibaratnya kok rakyat jadi abdi dalam, lamun ing keratone kok dibayar beli sepiro kan abdi dalam kok ya. No. Iya kan? Tapi karena tulus. Ingin menghormati baginda raja, ingin memuliakan raja, dan dia punya nama baik kan, jadi abdi dalam, tulus betul-betul. Lah adatan, bukan ritual. Orang suluk itu bukan ritual. Bukan ritual. Jadi kalau orang kok aktivitasnya ritual, berarti jelas dia tidak suluk dan tidak tasawuf. Apapun bentuknya, entah itu religius, kelihatannya bukan salik dan bukan tasawuf. Kalau ritual, tuh, awas tuh, perlu diperhatikan. Ini ritual ini perlu dikritisi, ritual tuh perlu dikritisi. Artinya sebuah aktivitas yang monoton, tidak ada kemajuan spirit mental, itu namanya ritual. Nah, ritual itu budayanya orang kafir musyrik Mekah. Senangnya ritual, Pak. Tuh. Hanya beda corak dengan beda aktor. Saat ini ada enggak ibaratnya tuh jahiliyah modern? Wah, melimpah ruah, Pak. Melimpah ruah. Termasuk agen-agen. Iya kan? Termasuk agen-agen. Ritual itu banyak yang backgroundnya menggunakan logo religi, Pak. Tulisannya wisata religi, padahal ritual jahiliyah isinya. Pamfletnya memang wisata religi, tapi isinya ritual jahiliyah, Pak. Bukan ibadah, bukan salik, bukan tasawuf, tapi